Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang mengawal saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian HKBP Resort Surabaya, Sabtu 20 April 2024, tertulis dalam Lukas pasal 12 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dalam bahasa Batak disebutkan, unang hamu mabiar ale punguan namet-met ay naung di halomohon ama munaido mangalehon harajon nai tuhamu. Sampai di sana firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada banyak orang yang khawatir, takut, terutama dalam soal kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, ada banyak orang melakukan berbagai cara apapun, pokoknya dapat uang. Dan tanpa berpikir panjang, ada hal yang mengiming-imingi bagaimana menghasilkan uang secara instan. Itu juga tidak peduli apakah sesuai dengan jalan yang benar atau tidak. Semua bisa saja diterobos oleh sebab khawatir, takut bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Soal makanan, soal pakaian, soal pendidikan, dan lain-lain. Ini merupakan persoalan besar bagi manusia, tidak terlepas bagi orang Kristen sekalipun. Bahkan kita harus menguras banyak energi hanya untuk memikirkan soal kebutuhan hidup sehari-hari ini. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita untuk bisa tidak takut, tidak khawatir, padahal faktanya banyak kesulitan yang dialami banyak orang dalam soal memenuhi kebutuhan hidup ini. Bapak Ibu saudara-saudara, sejalan dengan itu firman Tuhan mengatakan untuk jangan takut. Artinya secara khusus soal ketakutan, kekhawatiran manusia dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tuhan memahami apa yang menjadi kesulitan, menjadi ketakutan kita. Bagi sebagian orang mungkin ketakutan itu mau menunjukkan bahwa Tuhan tidak tahu apa yang dia butuhkan. Oleh karena itu, firman Tuhan ini hendak memastikan bahwa hidup orang percaya ada di dalam pemeliharaannya.
asalkan mau berserah dan bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dalam hal inilah firman Tuhan ini mau kita renungkan. Tidak terkecuali murid-murid Yesus pun harus dididik dan dengan tegas supaya jangan takut soal tersebut, soal kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian, dan lain sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Karena semuanya akan ditambahkan juga, asalkan hidup sesuai kehendak Tuhan. Artinya, Tuhan bukan hanya memberikan soal kebutuhan jasmani bagi kita, tetapi juga berkenan memberi kerajaannya. Maka saudara-saudaraku, jangan cemas hatimu bahwa kebutuhan pokok sehari-hari pasti akan dipenuhi, pasti akan dianugerahkan. Tetapi yang terutama bagi kita orang yang percaya adalah cari dahulu kerajaan dan kebenaran Allah. Carilah dahulu kebenaran firman Tuhan tersebut. Memang harus diakui, seringkali kita gelisah akan kebutuhan finansial. Tapi bagi orang percaya harus yakin hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Betul apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita soal kekhawatiran, ketakutan dalam hal penyediaan kebutuhan hidup sehari-hari. Asal yakin Tuhan tahu dan pasti mencukupkan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Salah satu hal yang paling menjadi masalah dalam kehidupan manusia, termasuk kami orang Kristen, adalah soal kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan ini menjadi persoalan besar, bagaimana menyediakan, memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Dan banyak orang yang tanpa berpikir panjang, tanpa melihat apakah menunjukkan kasih Tuhan dan sesama dalam hal pekerjaan untuk mencapai itu. Tetapi dengan firman Tuhan ini kami disegarkan dan diingatkan, bahkan diperintahkan untuk jangan takut. Tuhan memberikan, mencukupkan. Bahkan Tuhan bukan hanya memberikan kebutuhan jasmani, tapi memberikan kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat-Mu dalam segala aktivitasnya, berkati juga gereja-Mu se-Resort Surabaya ini. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, dalam Yesus kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.